Halo. Jelas ya suara saya. Semoga kalian gak bosan lihat saya di sini. Sebentar, ada. Kenalan ya. Maka aku Wendy Febianti. Kalian bisa panggil aku ini. Di sini aku angkatan 2019 dan diamanahkan sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi. Oke. Apa ya? Itu aja mungkin ya perkenalannya. Aku pakai PPT. Aku udah nyiapin PPT buat ditampilin ke teman-teman. Jadi kita kenalan dulu sama mau terlihat PowerPoint saya? Lihat ya. Sosiologi itu sebenarnya anggotanya halo. Ya, kok putus ya. Sudah masuk lagi ya? Kita share screen lagi. Emang nih kalau udah memangnya kalau daring kayak gini tuh benar-benar gak cuma teman peserta tapi panitia juga. Lihat aja, kayak aku bilang, sosios itu berarti kawan. Nah, pengennya sih ini sebagai ucapan yang bakal jadi kebiasaan kita untuk sama-sama memanggil sosios. Karena sosios itu berarti kawan. Himpunan mahasiswa sosiologi ini padanya gak cuman teman-teman yang menggunakan PDH, tapi juga temannya semua mahasiswa yang jurusan sosiologi itu sebenarnya anggota dari himpunan mahasiswa sosiologi. Hanya saja kami yang terdaftar di SK itu sebagai pengurus. Nah, jadi kami adalah pengurus dan teman-teman adalah anggota. Seperti itu. Tugas dan fungsi himpunan. Kemarin ada sih di grup itu yang bilang bahwa himpunan masih nggak mau ikut himpunan, katanya nggak mau jadi babu katanya.
ini sobat, kalau babu atau pembantu itu mereka digaji, kita di himpunan tidak. Oke. Tapi sebenarnya itu apa ya? Gak merta-merta kita di himpunan itu jadi pembantu gitu. Karena sebenarnya saat kalian merasa dimanfaatkan itu adalah karena pembawaan kalian dalam berkegiatan itu mungkin kurang fun, kurang nyaman atau seperti apa, sehingga kalian merasa kayak aku di himpunan disuruh ini itu aja, gak ada binatif yang menyenangkan untuk aku kayak gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya tugas dan fungsi himpunan kan? Tugas dan fungsi dari himpunan sendiri itu adalah melakukan advokasi jika terjadi kendala pada mahasiswa dalam kegiatan akademis dan kemahasiswaan. Nih, misalnya teman-teman mau mengajukan surat aktif kuliah misalkan. Nah, terus teman-teman bingung, kita syaratnya apa aja gitu. Nah, itu kalian bisa tanya dulu sama kita sama jurusan ataupun teman-teman dari himpunan gitu. Terus, misalkan ada garis koordinasi dalam kegiatan yang berdasarkan dari oleh untuk mahasiswa. Ini misalkan ada acara akreditasi gitu kan. Nah, itu biasanya mahasiswa dari kelas A, kelas B, terus lintas angkatan, entah itu 2018, 2019, 2020, biasanya kan bakal ngadain kegiatan tuh. Nah, biasanya garis koordinasinya itu koordinasinya itu sama dengan himpunan gitu. Jadi biar nggak ada tabrak-tabrakan ataupun tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Dan kegiatan itu kan otomatis untuk mahasiswa juga seperti itu. Lalu penyelenggara kegiatan yang berpotensi untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Jadi biasanya nih teman-teman mungkin ada lihat bahwa biasanya HMJ atau himpunan pun macam bakat untuk menunjukkan bakat-bakat dari mahasiswa yang ada seperti itu. Nah, tadi itu kalau kalian ketahui, Rutala ini ada, tapi bisa dibilang ada dari yang dihukum. Sebenarnya Himsos pada tahun lalu, pada tahun 2020 mengalami padam ya istilahnya, kayak tidak bersinar seperti itu karena ada masih istilahnya tuh administrasinya masih agak berantakan dan hal-hal lainnya seperti itu. Nah, Kabinet Arutala sendiri diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti rembulan. Memiliki cita-cita yang artinya memiliki cita-cita tinggi dan mulia seperti rembulan. Rembulan yang digambarkan sebagai pelita di tengah gelapnya malam menunjukkan wujud cita-cita baik bersama. Karena itulah rembulannya itu bentuk sabit. Karena itu tandanya baru muncul gitu loh. Ini deh kayak kami pengen Kabinet Arutala ini sebagai awal untuk kepengurusan yang selanjutnya itu terus bersinar sampai nanti jadinya bulan penuh gitu kan. Ini kan masih sabit nih, harapannya nanti di kabinet-kabinet selanjutnya itu kita bisa lebih bersinar seperti itu. Nah, lalu adapun visi dan misi. Oke, visi dan misi ini sebenarnya merupakan visi dan misi yang berasal dari saya sendiri selaku ketua. Visi saya itu wujudkan Himsos yang aktif, profesional, dengan semangat solidaritas dan membangun kemajuan untuk jurusan sosiologi. Karena seperti yang kita ketahui sendiri seperti materi kemarin kan teman-teman, itu akreditasi itu didasari oleh keterlibatan mahasiswa juga gitu. Jadi pengennya nih himpunan ini nggak cuman berkontribusi terhadap mahasiswa, tetapi juga terhadap jurusan sosiologi sendiri gitu kan, membangun rumah kita sendiri. Pertama, dan kepribadian dalam akademik dan non-akademik. Jadi, di sini, baik kalian berekspresi dalam karya tulis ilmiah kah, ataupun
kalian berekspresi dalam seni ataupun apapun lah, pokoknya kita sangat welcome gitu. Lalu sebagai wadah dan fasilitator bagi bakat kreativitas mahasiswa. Nah, ini masih bersangkutan ya. Jadi kalau teman-teman nih punya gambaran atau perlu orang lain untuk mengisi data survei kalian, boleh banget minta tolong Hinsos untuk membantu menyebarkannya seperti itu. Lalu meningkatkan rasa kekeluargaan antara sesama mahasiswa sosiologi. Oke, mungkin ini bisa terlihat ya dari bagaimana kami mencoba menyambut kalian dengan ngobrol santai. Nah, itu karena kami nggak pengen teman-teman merasa ada senioritas di himpunan sosiologi. Karena menurut saya pribadi udah nggak zamannya gitu loh teman-teman, kalau kita di dunia perkuliahan ini masih kayak aku nih lebih tua dan aku nih pantas untuk kamu hormati dan kamu harus selalu nurut apa kataku. Itu kayak udah nggak zamannya gitu kan. Jadi kami pengen membangun rasa kekeluargaan bersama teman-teman, dan juga lebih ramah lagi, lebih gimana intinya keluarga lah, saling membantu ya kan. Nah, lalu yang terakhir adalah mengoptimalkan himpunan sebagai penampung serta jembatan aspirasi kepada jurusan. Jadi, jika ada kritik dan saran nih terhadap jurusan, ataupun ada permasalahan terhadap, mungkin ada dosen yang bermasalah atau segala apa, kalian mungkin bisa hubungi kami di himpunan mahasiswa, biar kita kelola bersama. Jadi, itu tidak hanya mengataskan nama diri kalian, tapi sebagai mahasiswa sosiologi gitu. Jadi sebenarnya dosen nggak akan nyerang kamu secara individual seperti itu. Itu sih. Jadi jangan pernah takut. Kami di Himsos itu pengen ada rasa kekeluargaan, pengen kalian juga kritis juga dalam membangun jurusan sosiologi, karena saya rasa setiap perubahan yang baik itu diawali dari kritikan. Kita nggak merasa diri kita udah baik, tapi ternyata masih ada kritikan yang datang dengan tujuan membangun seperti itu. Lalu motonya dari kabinet kita adalah bebas berekspresi, berani berkolaborasi, dan berbudi tinggi. Kenapa moto ini dipilih? Karena seperti yang saya sampaikan, kami dari Himpunan Mahasiswa Sosiologi pengen kalian bebas dalam berekspresi dan tetap bertanggung jawab. Nah, lalu berani berkolaborasi ini dalam artian berani untuk istilahnya mix apa sih? Untuk apa ya, berani berkolaborasi lah intinya dengan instansi, dengan ormawa ataupun organisasi yang lain supaya terbentuk sesuatu yang ideal gitu, organisasi yang ideal gitu, yang bisa misalnya kita kan sosiologi ini ilmu yang sebenarnya bisa masuk ke semua bidang seperti itu kan. Nah, kita pengen Kak Hubert ini adalah koordinator dari media informasi dan edukasi. Jadi di dalamnya masih ada anggotanya lagi, tapi kayaknya itu bakal waste time atau buang waktu banget. Jadi nggak akan aku jabarin. Lalu ada PSDM. PSDM ini merupakan singkatan dari pengembangan sumber daya manusia. Jadi kita pengen gimana ya? Ini tuh pengen semacam peningkatan kualitas gitu dari mahasiswa itu sendiri gitu kan. Lalu ada PSDM ini tadi sama Kak Oli Mawati. Lalu Humas ada Kak Erika. Administrasi ada Kak Yakin yang kemarin baca doa, kalau teman-teman ingat. Nah, lalu ada minat dan bakat dikoordinasi oleh Kak Cria. Ini ada beberapa kegiatan yang sudah dijalanin sama Himsos. Sebenarnya ada beberapa kegiatan lagi. Cuman kayaknya kita berhubung daring, jadi konsepnya yang daring aja nih yang aku pilih. Nah, ini ada pelatihan penulisan akademik.
Yang ada di gambar itu adalah panitia. Lalu ada juga webinar. Ini webinar series ini kerjasama kita bersama dosen, namanya Pak Arif. Nah, lalu ada ngosan yang kemarin sama teman-teman. Nah, itu. Nah, berorganisasi ini teman-teman nggak pernah yang namanya buang-buang waktu. Nah, ini ada quotes dari aku. Berorganisasi itu bukan buang-buang waktu, tapi membantu diri menjadi pribadi yang pandai mengatur waktu. Nah, pokoknya kalau kalian merasa dirugiin sama organisasi, saya rasa kalian harus mengubah pola pikir kalian. Karena yang salah itu nggak pernah nggak pernah organisasinya, tapi kita sendiri. Organisasi itu kan kegiatan kita. Kita bisa milih apakah itu pantas diperjuangkan atau enggak gitu. Karena pilihannya kembali lagi ke teman-teman seperti itu kan. Jadi pandai-pandailah mengatur waktu. Nah, kalau kalian pandai dalam mengatur waktu untuk berorganisasi, ada beberapa nih benefit yang bisa kalian dapatin, yaitu memluas relasi, menambah wawasan, belajar bertanggung jawab, berarti memanajemen waktu secara nyata, mengasah kemampuan berbicara di depan publik, dan menjadi wadah berekspresi. Oke, sedikit di sini ya, mengasah kemampuan berbicara di depan publik. Aku tahu kalian pasti bakal banyak yang klaim, Kak, aku introvert. Oke. Perlu kalian ketahui, saya sendiri itu seorang introvert awalnya. Bener-bener yang nggak punya temen sebenarnya waktu SMA, bukan SMA sih, SMP itu kayak yang circle saya cuman 2 orang. Akhirnya pas gabung di organisasi, saya dipaksa untuk bisa saya bisa cari di depan publik, tapi saya juga tetap introvert seperti itu. Jadi penting memang untuk dapat berbicara di depan publik itu, karena seperti yang saya pernah sampaikan, mungkin kalau teman-teman ingat, saya sampaikan bahwa saat kalian skripsi, nanti kalian akan dihadapkan dengan orang-orang yang luar biasa, dan kalian harus mempertanggungjawabkan apa yang kalian tulis di skripsi dengan cara berbicara di depan mereka seperti itu. Jadi memang bukan suatu yang apa ya, kalian berbicara di depan publik, kalau kalian bisa itu nggak berarti kalian harus terus-menerus gitu. Paling tidak saat kalian sangat-sangat perlu, seperti skripsi tadi, kalian nggak akan terbata-bata seperti itu. Lalu, nah, Arutal Muda. Teman-teman, kalau kalian mau bergabung di Himsos, sekarang kan kami lagi di tengah-tengahnya nih, di tengah-tengah kepengurusan. Tidak bisa juga menambahkan anggota ke dalam SK. Jadi kami memutuskan untuk membuat yang namanya Arutala Muda, di mana Arutala Muda ini merupakan proses kaderisasi kepada teman-teman yang semester 1 dan 2 untuk masuk, istilahnya kayak pintu masuknya ke Himsos. Jadi teman-teman belajar dulu bagaimana kehidupan perkuliahan sambil belajar, oh seperti ini ternyata berorganisasi. Nah, jadi sebelum kalian menyesal, oh ternyata aku kurang pandai ya Kak dalam membagi waktu, ternyata aku punya prioritas lain dalam ini, kayak gitu kan. Ternyata aku punya prioritas lain selain ini, mungkin ada yang bekerja atau seperti apa, seperti itu. Jadi mungkin boleh dicoba dari Arutala Muda ini sendiri, seperti itu. Arutala Muda ini sebenarnya udah ada beberapa anggotanya, seperti Kak Santo, Kak Dava, siapa ya namanya? Apriano, mereka itu sebenarnya anggota Arutala Muda seperti itu. Jadi nanti untuk pendaftaran Arutala Muda ini sendiri nanti akan dikoordinasi sama divisi PSDM, dan untuk lebih lanjutnya itu akan diumumkan lewat Instagram. Oke, ini follow Himpunan Mahasiswa Sosiologi atau Himsos Visip UPR _ untuk info dan pengalaman menarik lainnya. Terima kasih. Ya, kredit ilustrasi dan layout oleh Weni, materi oleh Weni. Oke, itu ya teman-teman materi dari saya. Oke. Semoga nggak kecepatan yang ngomongnya ya. Jadi itu aja. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh untuk raise hand.
Ada yang mau bertanya nggak masalah himpunan? Kak, himpunan boleh mengkritik ya, Pak? Iya, boleh. Kita semua sebagai mahasiswa itu diajarkan untuk kritis. Kritis dalam artian nggak yang serta-merta seperti gimana gitu ya. Present dong. Adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan pada saya selaku ketua himpunan? Oke. Hai Jenny. Halo Kak, Ya, boleh apa yang mau ditanyakan? mau nanya Kak, kalau jadi anggota Himsos itu ada batas waktunya nggak sih? Kayak kan sekarang Kakak jadi ketua. Mungkin beberapa tahun ke depan, nggak beberapa kayak 1 atau 2 tahun ke depan Kakak digantikan oleh yang lain gitu Kak. Apakah ada? Oh, masa kepengurusannya ya? Ya Kak. Nah, untuk Himsos sendiri itu masa kepengurusannya 1 tahun. Gitu. Jadi kalau kalian mau lanjut lagi boleh, kalau kalian mau vakum boleh, nanti itu namanya akan jadi demisioner seperti itu. Demisioner itu bukan lagi anggota kepengurusan, jadi dia kayak anggota tapi masih bisa kayak kasih saran atau tukar saran dengan anggota itu kayak lebih dekat gitu lah intinya seperti itu. Kalau saya nanti akan digantikan mungkin sekitar bulan Februari atau Maret. Seperti itu. Gas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi ada yang resen. Siapa ya? Ada yang resen lagi kan tadi saya lihat ada, cuman tenggelam. Sudah cukup kan? Apa kalian tidak penasaran dengan apa ya? Dengan jurusan kalian sendiri? Oh ya, sedikit saya kasih tahu ya, motivasi saya masuk himpunan sebenarnya bukan murni dari diri saya sendiri, tapi waktu itu saya sempat tersindir sebenarnya teman-teman. Saya sempat tersindir dengan apa yang disampaikan oleh ketua jurusan kita. Waktu itu beliau menyampaikan seperti ini. Leni, kamu aktif di kegiatan luar, tapi apa kamu tidak mau membangun jurusan kamu sendiri? Bukan seperti itu sih, itu lebih halus sih daripada apa yang beliau katakan. Beliau berkata seperti ini. Kamu ngurus yang di luar suka, tapi membangun untuk himpunan kamu sendiri enggak, jadi untuk apa, kata beliau seperti itu. Terus saya kayak mikir, bener juga ya, kira bilang. Kenapa saya enggak coba bangun himpunan saya sendiri seperti itu, enggak bangun jurusan saya sendiri. Karena saya rasa, seperti yang teman-teman tahu kan akreditasi kita masih B, itu bukan suatu hal yang memalukan sebenarnya, tapi lebih ke arah walaupun B, kualitas kami pun sudah bagus seperti itu, apalagi jika kami memiliki akreditas A itu. Jadi itulah yang memotivasi saya untuk terus-menerus mencoba mengaktifkan Himsos dan mengajak teman-teman sebanyak-banyak mungkin untuk terlibat dalam kegiatan Himsos seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Gak ada. Serius gak ada. Kalian bosan ya lihat saya. Apa ya? Mungkin kayaknya itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Next time mungkin kita bakal ada ngadain kegiatan lagi yang ngobrol-ngobrol kayak gini, tapi dengan ketua jurusan kita, tapi nggak kayak kemarin. Kalau kemarin kan beliau ngasih materi tuh. Nanti kita pengen konsepnya itu kayak lebih santai. Karena seperti yang teman-teman ketahui, ketua jurusan kita itu paling muda sendiri di antara ketua jurusan yang lain. Dan beliau itu orang yang lumayan sebenarnya santai. Asalkan teman-teman bisa
membedakan yang mana yang bisa dicandakan dan yang mana yang enggak gitu. Maksudnya dalam konteks bercandanya nggak kelewatan lah intinya, tahu batasan lah. Karena mau bagaimanapun beliau adalah orang tua gitu kan, orang yang lebih tua daripada kita, dan jabatan beliau sendiri adalah seorang ketua jurusan. Oke, sebenarnya nggak ada yang bertanya ya teman-teman. Serius nih, nggak ada yang bertanya. Ada lagi loh saya tawarin. Agak maksa ya saya diam. Oh, ini ada yang Elsa. Hai Elsa. Hai Kak, jadi aku mau nanya nih Kak, apa apa motivasi Kakak dulu meninggalkan ormawa yang lain demi Himsos? Apa? Oke. Terima kasih Kak. Sedikit cerita ya teman-teman. Iya, oke. Sedikit cerita. Sebenarnya kakak itu ditunjuk jadi ketua LPM. LPM tadi, LPPNA kan. Terus tiba-tiba katanya di Himsos nggak ada nih yang jadi penerusnya gitu kan. Terus kakak kayak kepikiran, oh ya aku ini adalah seorang siswa psikologi. Harusnya menghimpun ada gitu kan. Nah, walaupun kita kan misalnya kan dengan yang kakak pengen ngebangun himpunan kakak lebih gitu. Apalagi sebelumnya itu vakum gitu kan, merasa nggak ada kegiatan. Jadi kalau memang nih dari teman-teman dalam mengelola organisasi secara di masa pandemi ini sulit rasanya gerak sendiri tanpa partisipan dari teman-teman semua. Rasa terima kasih ya, mungkin itu bisa jelas ya. Karena motivasi saya adalah untuk membangun himpunan saya di atas organisasi yang itu adalah rumah saya. Seperti itu. Jelas ya. Oke, baik. Waktunya sudah habis. Terima kasih teman-teman partisipasinya. Next time kita bakal ketemu lagi. Kayaknya kalian bakal sering banget yang namanya nge-zoom bareng himpunan karena kami sudah mengadakan sekitar 4 atau 5 webinar. Jadi kalian bersabar ya. Karena webinar yang kami rasa ini juga penting gitu untuk teman-teman semua. Baik, saatnya kita kembali ke room utama. Terima kasih atas partisipasinya. Saya Weni Febianti, mohon maaf jika ada salah kata, salah perbuatan, ataupun ada yang kurang berkenan dan ada kritik dan saran, kalian boleh langsung ke WA saya, kalian tahu WA saya atau di Instagram saya, atau lewat Instagramnya Himsos juga boleh. Yang dari saya, bye-bye. Selamat kembali ke room utama. Iya, Yaki.